Halo semuanya, saya Budi Kurniawan. Saat ini saya coba untuk membagikan buku dari Overcomer Church yang berjudul Hatinya. Di sini kita diajarkan untuk bisa mengenal hati Tuhan lebih lagi, karena hati Tuhan itu jauh melebihi semua yang terlihat di dalam pelayanan dan di gereja, dan dimana seringkali kita tidak mengenal hati Tuhan dengan benar. Jadi di sini kita diajak untuk dapat mengenal Tuhan di dalam keintiman dan mengenal Tuhan lebih baik lagi, dan juga di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, di mana pada akhirnya panggilan tertinggi kita adalah mengenal Dia dan mengenal hatinya. Di bagian awal di sini ada analogi mengenai domba yang terhilang, di mana di dalam suatu penglihatan melihat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Di situ ada domba yang pertama, di mana domba yang pertama itu sangat kering dan kelaparan. Kemudian Tuhan menggendongnya dan membawanya ke peternakan dan merawatnya. Kemudian ada juga domba yang kedua. Domba itu dalam kondisi sakit, dan Tuhan juga menghampiri domba itu, menggendongnya dan membawanya ke peternakan. Kemudian ada juga domba yang ketiga. Di sana domba tersebut di sebuah tebing dalam kondisi sedang terjepit di celah tebing. Kemudian Tuhan menghampiri domba itu, menyelamatkannya, menggendongnya dan membawanya kembali ke peternakan. Nah, kemudian Tuhan merawat ketiga domba-domba tersebut, dan domba tersebut menjadi sehat dan juga menjadi gemuk. Dan pada satu saat Tuhan membawa minuman mereka di tengah kondisi mereka sudah sehat. Nah, mereka ternyata hanya minum sebentar saja dari tangan Tuhan dan berlari ke sebuah sungai yang tenang yang ada di peternakan tersebut, dan mereka minum di sana. Nah, kemudian dari sini ada juga analogi domba yang keempat, di mana domba yang keempat itu ternyata dia berada di seberang peternakannya Tuhan. Di situ kondisinya gelap, kemudian juga dia sangat kelaparan, dan juga itu yang digambarkan Tuhan bahwa itu adalah gereja Overcomer, di mana domba tersebut juga terlihat sangat kurus, banyak penyakit, kakinya pincang, dan ya kondisinya parah seperti habis tercebur ke dalam got. Nah, namun Tuhan tetap merawatnya hingga domba keempat tersebut menjadi pulih kembali. Nah, uniknya domba keempat itu setelah pulih, ia berbaris bersama ketiga domba yang lain. Dan pada saat Tuhan Yesus membawa air dan makanan, ketiga domba yang terhilang yang Tuhan selamatkan itu gembira berlari, tapi tidak ke arah Tuhan, tapi ke arah padang rumput hijau yang ada di peternakan tersebut, dan juga ke sungai di sana. Akan tetapi domba yang keempat, dia tetap makan dan minum dari tangannya Tuhan. Nah, Tuhan Yesus tersenyum dan berkata, domba keempat itu adalah gembala kami, itu gereja Tuhan Overcomer Church. Dan seketika di peternakan tersebut Tuhan Yesus berkata kepada beliau, "Nah, kasih sayang mengalahkan semua kehebatan. Teruslah menjadi domba yang mengingini makanan dari tanganku, karena aku tidak pernah keberatan." Nah, jadi makna dari analogi domba yang terhilang ini, Roh Kudus menjelaskan, seringkali banyak gereja Tuhan seperti ketiga domba di awal. Saat mereka sudah pulih dan menjadi hebat, mereka tidak mau tergantung kepada Tuhan. Padahal sikap seperti itulah yang membuat Tuhan tidak keberatan untuk memberkati dan semakin menyayangi kita. Maka teruslah memiliki sikap yang selalu bergantung dan aman saat berada di dekat Tuhan. Ya, jadi seringkali kita atau gereja-gereja Tuhan, pada saat kita mengalami kering dan kelaparan, sakit ataupun terjepit, kita berseru dan datang kepada Tuhan. Tapi ketika kita sudah sembuh, ketika kita sudah pulih, apakah kita masih mengingat akan Dia dan senantiasa mau makan dari tangan Tuhan, mau senantiasa dekat dengan Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan? Karena
itulah hati Tuhan, bahwa Tuhan ingin selalu kita dekat dan bergantung padanya. Karena dengan kita dekat dan bergantung pada Tuhan, itulah kondisi yang teraman, kondisi yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.